Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliaul Azmi. Di sini saya sebagai sesi pembawa acara. Di sini akan ada debat atau sesi pertanyaan atau tanya jawab untuk calon kandidat Pradana Putra dan kandidat Pradana Putri Pramuka SMA Negeri 1 Kedokan Bunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi. Saya selaku Pradana Putra sekaligus moderator. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada masing-masing kandidat Pradana Putra. Yang pertama, akan langsung aja ngasih pertanyaan kepada Egy Wirangga. Pertanyaannya, apakah Anda siap menjadi calon Pradana Putra? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Karyadi sebagai selaku moderator, ada baiknya saya memperkenalkan dulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Egy Wirangga dari kelas 11 MIPA 2. Jika ditanya apakah saya siap, jelas saya siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja, kakak. Pertanyaan kedua, apa maksud kamu dengan visi bersama kita bisa? Visi saya kan bersatu dan bergembira bersama kita bisa. Dan yang dipertanyakan, apa itu arti dari bersama kita bisa? Oke, maksud saya di sini, ketika saya sendiri, saya mungkin tidak akan bisa untuk menyelesaikan suatu hal. Namun ketika kita bersama-sama bersatu, kita akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, ketika ada satu lidi untuk membersihkan satu lapangan, itu mustahil, bukan? Ya, bagaimana kalau kita satukan atau bergabung bersama lidi-lidi tersebut untuk menjadi satu lidi dan membersihkan satu lapangan? Itu akan mudah. Dan itu dari maksud saya, bersatu bersama kita bisa, dan bersatu kita teguh, bercerai kita berandakan. Oke, dengan dasar apakah Anda siap menjadi calon Pradana? Oke, atas dasar apa saya siap? Jelas atas dasar keyakinan saya sudah siap. Ketika saya tidak siap, saya tidak akan datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari calon Pradana Putra Egy Wirangga. Selanjutnya langsung aja ke calon Pradana Putra yang bernama Anan Priyadi. Kakak ingin bertanya, apa yang dimaksud meningkatkan kualitas dan kuantitas? Perkenalkan, nama saya Anan Priyadi dari kelas 11 B1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Karyadi. Jawaban saya, meningkatkan tingkah laku sopan dan santun berkaitan dengan lingkungan sekolah. Terima kasih jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika program atau visi misi Anda tidak berjalan? Apa yang Anda lakukan? Menurut saya, sebagai pemimpin ia memiliki tanggung jawab. Perlahan-lahan semua akan terlaksanakan. Karena peran yang penting bagi pemimpin ialah tanggung jawab dan amanah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Menarik. Terakhir pertanyaannya, berhubung ekstra pramuka wajib, bagaimana caranya Anda sebagai ketua Pradana, seandainya jadi ketua Pradana, menyatukan semua eskul baik Paskibra, Pramuka, PMR, Seni dan Pancak-Silat? Menurut saya, saling bekerja sama dan saling membantu tanpa berbeda-beda karena tujuan kita sama. Oke, terima kasih atas calon Pradana Anan. Langsung saja kita bertanya kepada calon Pradana berikutnya, yaitu Sofiatun
Salim, kakak ingin bertanya. Jika seandainya Anda tidak terpilih jadi Pradana Putra, apa yang Anda lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Salim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Haryadi. Jika ada sesuatu kegiatan, saya akan tetap aktif dan rajin. Kalau boleh, saya akan menyarankan hal-hal yang baik tentang kegiatan-kegiatan. Contohnya kegiatan pemilihan kayak gini dah, kegiatan calon-calon pradana, dan saya akan membantu. Oke, terima kasih jawabannya. Berarti Anda memilih tetap aktif walaupun nggak jadi ya. Langsung ke pertanyaan kedua. Jika seandainya Adek terpilih menjadi Pradana Putra SMA Negeri 1 Kedokan Bundar periode 2020-2021 dan Adek sendiri ikut ke ekstra lain, dan di saat waktu bersamaan kedua ekstra itu membutuhkan Anda memilih ekstra yang mana? Pramuka atau ekstra yang lainnya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Karyadi yang kedua. Saya lebih memilih ekskul pramuka. Lah, kenapa? Di pramuka itu saya mempunyai tanggung jawab besar, pradana, dan sedangkan di ekskul lain itu saya sebagai anggota. Anggota itu banyak lah, bukan saya saja. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sikap Anda kalau menjadi Pradana Putra? Seandainya di waktu yang bersamaan pula ekstra pramuka ada kegiatan dan pacar Anda sendiri meminta untuk refreshing atau jalan-jalan, Anda memilih mana? Ekstra atau pacar Anda? Saya lebih memilih ekstra. Lah, kenapa? Karena ekstra itu tidak bisa diundur dalam hal kegiatan. Kan sedangkan jalan itu bisa diundur lah kapan-kapan aja. Kalau menurut saya mah. Oke, terima kasih atas jawaban dari calon perdana kita Sofiatun Salim. Oke, terakhir babak pamungkas yaitu dari pembina kita yaitu Pak Su'a Manah yang terhormat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembina pramuka SMA Negeri 1 Kedokan Bundar. Terima kasih kepada seluruh jajaran SMA Negeri 1 Kedokan Bundar, baik itu Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi SMA Kedokan Bundar yang telah mensukseskan kegiatan pemilihan Pradana Putra dan Putri Masa Bakti 2020-2021 yang insya Allah akan dilaksanakan dan juga semoga sukses dan lancar. Pramuka SMA Kedokan Bundar jaya. Seman Kedo Kedokan Bundar keren. Oke, terima kasih atas yang sudah diberikan untuk calon pradana kita. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya selaku moderator mengucapkan minta maaf ya. Kurang lebihnya saya akan kembalikan lagi ke pembawa acara kita yaitu Aulia Ulul Azmi. Ya, terima kasih untuk Kak Karyadi selaku moderator. Selanjutnya ke moderator ke Pradana Putri yaitu Kak Maya Saroh, dipersilakan. Ya, saya terima kasih kepada Kak Aulia. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Saroh. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya di SMA 1 Kedokan Bundar menjadi Pradana Putri. Sekaligus saya menjadi moderator. Dan pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan kepada Winati. Bagaimanakah caranya untuk anggota pramuka menjadi pengetahuan yang luas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winati, saya dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maisaro dari pengalaman yang sebelumnya dengan cara belajar bersama tentang ilmu-ilmu kepramukaan. Terima kasih atas jawabannya untuk saudara Winati. Selanjutnya kakak akan bertanya kepada Anda. Apa yang dimaksud dengan kode-kode kehormatan pramuka? Pertanyaan yang kedua.
Nilai atau tingkah laku seorang gerakan pramuka terdiri atas Trisatya dan Dasadharma. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimanakah cara mengamalkannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kamaisaro. Pertanyaan yang ketiga. Saling menghormati satu sama lain meskipun kita beda jenis kelamin tetapi kita semua satu keluarga. Terima kasih kepada Saudara Winati telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Kakak akan melanjutkan pertanyaan untuk kandidat yang lain, yaitu yang bernama Haura. Kakak akan bertanya, gimanakah caranya ambalan SMA 1 Kedokan Bundar menjadi ambalan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Perkenalkan, nama saya Haura Faira Putri Naseha dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maya Saro. Pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah yaitu dengan cara kita berkumpul dengan cara tepat waktu dan ya seperti mengikuti organisasi yang lain, berkumpul dengan organisasi yang lain gitu. Oke, terima kasih kepada Saudara Haura telah menjawab pertanyaan dari kakak. Kakak akan menjawab lagi kepada Anda. Gimana caranya siswa-siswi SMA 1 Kedokan Bundar menjadi wawasan yang luas? Oke, jadi yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Kak Maya Saro. Sesuai dengan pengalaman saya akan menjadikan wawasan pramuka semakin luas dengan cara saya dan pengalaman-pengalaman saya. Terima kasih atas jawabannya dari Haura. Kakak akan bertanya lagi, pertanyaan yang terakhir. Gimana caranya untuk jadi pramuka biar kita disiplin intinya? Akan menjawab pertanyaan dari Kamaya Saro yang ketiga. Disiplin adalah perasaan dan taat kepada nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Terima kasih kepada Saudara Haura telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Selanjutnya kakak akan memberi pertanyaan dari kandidat yang lain yang bernama Tuniasi. Kakak akan bertanya, apa arti cerdik dan optimis di dalam visi misi kamu? Tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak untuk pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Tuniasi dari 11 MIPA 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kamesaro. Jadi di sini kenapa saya lebih memilih cerdik daripada pintar dan cerdas? Kan yang umum di sini itu pintar atau cerdas. Saya akan menjelaskan itu semua. Orang pintar ialah orang yang memiliki banyak pengetahuan. Jadi apa-apa tuh dia tuh tahu. Dan cerdas ialah bawaan dari lahir. Cerdas itu bawaan dari lahir. Kayak memiliki IQ yang tinggi, memahami hal-hal yang sulit gitu, cepat tanggap, dan juga orang yang cerdas itu memorinya bagus, mudah mengingat apa yang dia alami dan dia baca. Cerdik ialah cepat mengerti dalam situasi atau kondisi dan mampu untuk menemukan solusi di situasi-situasi yang sulit dengan panjang akal. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang pintar, diberi banyak pengetahuan, tetapi cerdik tidak dipelajari di sekolah. Cerdik juga bukan bawaan dari lahir, melainkan terbentuk oleh pengalaman-pengalaman sejak kecil, juga terbentuk dari cara berpikir mereka. Dari optimis adalah segala sesuatu yang memandang dari segi baik dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan baik dari segala hal. Seperti halnya kita selalu berpikir secara positif. Terima kasih kepada Saudara Tuniasi telah menjawab pertanyaan dari kakak. Kakak akan memberi pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan akal? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Kak Maisar. Panjang akal sama halnya dengan berpikir panjang. Jadi segala sesuatu kita jangan cepat menyimpulkan, tapi kita harus berpikir panjang terlebih dahulu sebelum bertindak. Ya, terima kasih kepada Saudara Tuniasi telah menjawab pertanyaan dari kakak. Kakak akan memberi pertanyaan lagi kepada Anda. Pertanyaan yang terakhir. Gimana sih caranya untuk menjalin silaturahmi setiap ekstra? Contohnya gimana? Jawab pertanyaan dari Kak Maisaro.
Silaturahmi sendiri artinya rasa kasih sayang terhadap sesama. Jadi walaupun kita beda ekskul, kita harus tetap peduli sama ekskul lain. Kalau ekskul lain butuh bantuan kita harus siap bantu. Jadi jangan nunggu diminta bantuan aja, tapi kita juga harus inisiatif buat ajuin diri kita sendiri. Saling bantu, tolong menolong, dan saling menyayangi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Tuniasi telah menjawab pertanyaan dari kakak. Kakak akan memberi pertanyaan dari kandidat yang lain yang bernama Ida Safitri. Pertanyaannya adalah, jika visi misi kamu tidak terpenuhi, apakah tindakan kamu? Kenalkan, nama saya Ida Safitri dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Kak Maya Saro. Jawabannya adalah, saya akan terus mencoba untuk menempatinya sampai bisa menjadi yang ada di visi misi saya. Terima kasih kepada Saudara Ida Safitri telah menjawab pertanyaan dari kakak. Kakak akan memberi pertanyaan selanjutnya. Jika ada seseorang siswa, pastinya kan kita akan mengelola kelas 10, nggak? Nah, gimana cara menyikapinya kalau kelas 10 tidak menuruti apa kata ketua? Jawaban yang kedua yaitu saya akan mencoba untuk menegurnya dengan cara yang baik-baik. Terima kasih atas jawabannya Anda. Selanjutnya, kakak memberi pertanyaan lagi kepada Anda. Jika Anda terpilih menjadi Pradana Putri, apakah Anda siap untuk menanggung resikonya? Jawaban yang terakhir yaitu menurut saya, ya saya akan tanggung jawab dengan sikap saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih untuk semua kandidat calon Pradana Putri. Atas nama Pradana Putri dan saya bernama Maya Saro, saya serahkan kembali kepada seksi acara. Terima kasih buat pembina kita yaitu Pak Suamana, dan terima kasih buat pelatih kita yaitu Pak Yusuf Abdullah. Terima kasih buat moderator Kak Karyadi dan moderator Kak Maya Saro, dan terima kasih khususnya calon Pradana Putra dan Pradana Putri Pramuka SMA Negeri 1 Kedokan Bunder. Saya Aulia Ulazmi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.